bisa dibilang punya potensi gede, ya lebih layak masuk ini sekolah-sekolah yang unggulan ataupun sekolah-sekolah hebat gitu. Setuju. Ya mungkin termasuk Spensa gitu kan. Iki mungkin sekarang pemain miris Iki ngeliat Spensa isinya, ya Iki bukan menjustifikasikan bahwasanya orang-orang yang masuk Spensa ini kurang ataupun Iki percaya bahwasanya di Spensa itu punya guru-guru ataupun tenaga pekerja yang sangat tenaga pendidik yang sangat-sangat bagus. Iki ngerasain banget banyaknya perubahan dari dulu sampai sekarang yang mungkin dulu pernah diajarkan di SMP gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama podcast Spensa Cirebon. Saya Adi, angkatan 98. Maksudnya saya keluar 98 waktu itu alumni. Dan ini saya bersama generasi muda Spensa, namanya Iki, saya panggil dia Iki. Betul. Nama lengkapnya siapa Ki? Nama lengkapnya Frisky Aviagrandi, dulu keluaran Spensa itu angkatan 2017. Oh iya, yakin ya? Yakin. Nggak salah. Nggak salah. Nanti di cross check. Ada kalungannya, ada ijazahnya. Oke. Iki, iya. Luar biasa ya, kita sebenarnya sudah kenal sih. Saya menilai Iki itu anak yang di atas rata-rata Ki. Amin, ya Allah, amin. Iki lulusan Spensa, lanjut ke Semansa kan? Betul, Semansa. Iya. SMA 1 Cirebon. Kita sempat nggak ketemu pas zaman Iki SMA, ya kan? Tapi saya yakin waktu itu Iki tuh ya bisa lah di sekolah yang lebih baik gitu. Maksudnya SMA 1 itu saya yakin Iki masuk, dan Iki masuk gitu kan? Masuk, alhamdulillah. Oke, dan gitu. Ya mungkin fakta sendiri, dulu tuh ibu sempat nggak percaya kalau Iki tuh bakal masuk SMA 1. Oke. Ya. Jadi kita di sini nggak ngebahas SMA 1-nya, tapi kualitas lulusan Spensa itu mantap gitu. Ya pasti masuk Spensa juga susah. Betul. Ya kan? Jadi gini Ki, loncat sedikit. Boleh. Ke era sekarang ya. Iki sekarang sekolah atau kuliah di mana ini statusnya? Kalau sekarang itu Iki berkuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon. Ya untuk prodi sih Iki ngambil ilmu komunikasi sih. Oke. Iya. Oke, sip. Iki sekarang sudah di bangku kuliah gitu ya. Iki merasakan dinamika pendidikan maupun persaingan gitu. Itu menurut Iki di level yang dulu pernah didongeng sama ayah Iki, Iki seperti itu, atau lebih susah dari level-level itu Ki? Kalau dibilang dari akan hal itu sih mungkin levelnya jauh lebih susah dari apa yang diceritakan oleh orang-orang sebelumnya ya gitu. Mungkin kayak dulu selepas dari SMA 1 itu sejujurnya belum ada kepikiran untuk kuliah sama sekali. Ya entah untuk pemikiran Iki itu mungkin yang coba dasar ataupun dan lain hal, tapi dulu ngerasa bahwasanya skill atau baik soft skill maupun hard skill itu penting gitu loh untuk melanjutkan ke depannya. Jadi makanya sehabis dari Semansa itu nggak langsung terjun ke kuliah Jadi ada ceritanya dulu gitu loh. Oke. Iya. Jadi dari Semansa itu sempat coba untuk bahasanya kalau dulu tuh ada Ausbildung. Jadi itu semacam kuliah, habis itu lanjut jurusan lah. Kalau misal di sini ada kuliah jurusan itu di Jerman. Oh gitu. Iya. Itu Iki coba sempat buat kurang lebih 1 tahun belajar lah. Alhamdulillahnya waktu itu udah sampai di tingkat B1. Jadi ibaratnya tinggal ujian doang terakhir, habis itu bisa berangkat. Cuman dikarenakan waktu itu lagi wabah COVID, ya, musibah banget, dan dibatasin lah akhirnya untuk kuota ujian yang memang diperbolehkannya waktu itu Iki ujiannya di Bandung. Jadi H-3 sebelum ujian itu hanya warga dari kota Bandung, Kabupaten Bandung sama Cimahi yang memang boleh. Jadi kan warga-warga lainnya nanti dulu lah. Dan perujiannya itu tuh lama, jadi hanya harus nunggu 3-4 bulan selanjutnya. Dan akhirnya setelah itu pulang ke Cirebon lagi,
diskusi sama ibu. Mm-mm. Kira-kira gimana buat ngelanjutinnya? Apakah mau coba buat langsung terjun ke dunia pekerjaan ataupun mau kuliah? Ya, mungkin dirasa saat itu masih mikir hal yang sama kayak SMA sih. Mm-mm. Tapi setelah ditelusurin bahwasanya pendidikan tuh penting. Mm. Jadi akhirnya Iki nge-decide buat untuk kuliah. Gitu. Oke. Jadi tadinya hampir ke Jerman gitu. 90%. Berarti tinggal 2 kali ujian lagi aja beres udah. Jerman. Oke, sayang sekali ya. Oke Ki, saya pengen nanya, sekarang Iki ada di fakultas apa nih? Sekarang itu Iki ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Cuman mungkin kalau untuk program studinya lebih menjurus ke arah ilmu komunikasi sih. Komunikasi? Iya, betul. Oke. Ini menarik nih, saya pengen gali lagi nih dari Iki. Boleh. Iki tuh standarnya tinggi, Ki. Saya kenal kamu, Ki ya. Oke. Ya ini mudah-mudahan nggak dianggap hoax nih sama alumni kakak-kakak kita, ya kan? Hoax ya. Jadi kenapa, Ki? Kok cuman sekedar nyari Vkom gitu loh? Iki mungkin bisa di fakultas yang grade-nya lebih baik gitu kan? Kita nggak bicara merek kampusnya, tapi fakultas grade-nya lebih baik gitu. Iya. Ya fun fact aja untuk di UGJ standar Vkom itu akreditasinya masih B, bukan A dan bukan unggulan. Dan mungkin ada alasan tersendiri kenapa Iki akhirnya ngambil ke Vkom, karena mungkin balik lagi Iki mungkin punya basic bahasa juga sebelumnya, punya basic public speaking juga, punya mungkin keterampilan berbicara yang bagus lah untuk standar standar anak-anak pada saat itu gitu loh Iki ngerasanya. Dan ya Iki pernah baca juga mungkin quotes dari Bruce Lee bahwasanya 1 kali tendangan yang dilatih terus-terusan lebih baik daripada 1000 kali jurus gitu loh. Itu kan lebih mematikan kan. Nah mungkin nanti bakal masuknya ke arah dunia pekerjaan juga yang Iki rasa, karena dari segi keterampilan, skill dan lain halnya mungkin itu bakal sangat berpengaruh gitu ke depannya. Kan orang-orang pun kayak misalnya contoh ada yang bisa public speaking, tapi kalau misalnya ya beda halnya dengan public speaking yang expert gitu. Itu berarti lu pengen bilang kalau lu tertarik sama public speaking kan? Betul, yes. Gitu. Tapi ya kan, di sini saya melihat suatu mungkin gini Ki, menduganya begini kepada Iki tuh. Boleh. Mungkin orang tua sih nge-push, ayo Ki kedokteran, ayo Ki yang inilah itulah ya, gitu ya, eksak lah atau gimana. Tapi karena mental generasi zaman you gitu, lu pengennya yang santuy-santuy gitu, yang kira-kira enteng lah gitu, jangan bikin mumet, yang penting main masih banyak waktunya kan, kayak gitu ya. Betul. Coba jelasin. Ya emang sih ya Iki ngerasa juga mungkin ya dari Iki sendiri ataupun mungkin dari teman-teman Iki ya, kalau ada yang ke-trigger ya mohon maaf gitu loh. Ya mungkin rata-rata emang seperti itulah keadaannya. Benar sekali gitu loh. Ya mungkin selain emang kayak kenapa sih nggak coba mengambil yang prodi yang lebih tinggi dan lain hal. Sejujurnya ya yang pertama Iki kan di awal sempat bilang bahwasanya emang nggak tertarik untuk kuliah gitu loh, dengan berbagai macam pikiran yang seperti itu, sampai akhirnya tertarik buat kuliah. Dan kenapa milih UGJ saat itu, karena kebetulan dari almarhum ibu itu minta bahwasanya buat bareng di sini aja di Cirebon gitu. Jadi akhirnya Iki nggak bisa kemana-mana gitu loh. Tuh. Pause dulu. Boleh. Tidak tertarik untuk kuliah. Ya. Berarti dulu waktu masuk SMP 1, masuk SMA 1, di-push dong sama orang tua. Kalau untuk dari segi pembelajaran gini lah. Karena kan yang dulu banget itu kita masih kecil, masih belum punya daya tangkap, daya pikiran, daya nalar, dan mungkin segini. Dan dulu masih mikir kayak udah belajar gitu, buat masuk kemana, bukan belajar as a diri sendiri. Jadi kan kayak ngerasa ya udah kita belajar cuma buat masuk Spensa, kita belajar buat masuk Esmansa gitu loh. Tapi waktu itu mungkin kan ibu atau ayahnya Iki itu melihat potensi dari seorang Iki gitu kan, sehingga masukin
ke SMP yang baik, SMA yang baik, yang terbaik dalam hal ini gitu kan. Apa Iki tidak melanjutkan atau tidak menangkap potensi yang Ibu ceritakan selama ini, Ibu masukin ke sini situ tuh supaya Iki tuh bisa lebih baik juga di kuliahnya gitu tuh. Pokoknya saya sih gini ya, saya melihat Spensa standarnya tinggi. Sekolah ini juga menjadi sekolah yang tertua gitu tuh. Ya pokoknya keren lah belajar di Spensa. Ya itu sekitar pendapat saya ya gitu, pendapat kakak-kakak yang lain juga mungkin sepertinya beda atau bagaimana. Nah lanjut, Iki pasti milih jurusan gitu waktu itu. Saya tidak bilang Iki salah sih milih yang ini, cuman enteng gitu loh Ki, iya nggak sih? Ya karena balik lagi sebenarnya landasan terkait hal tersebut tuh, karena kan emang tadinya awalnya pengennya ke arah sastra-sastraan gitu, entah sastra Inggris ataupun mungkin sastra Jerman yang mungkin itu masih ada gede. kaitannya. Cuma kan di UGJ nggak ada Tapi itu grade-nya gede? Harus segede banget. Oh gitu. Iya, harus segede banget ya mungkin kalau dari segi ininya banget tuh. Oke. Karena kan itu apa ya, sebuah ekstra skill yang memang benar-benar khusus gitu loh. Bahkan jarang ya, mungkin kalau bisa dibilang setara dari pengkomputeran, ya kalau dari segi bahasanya ya mungkin itu standar level tinggi gitu. Gitu ya, oke. Ya saya agak oke tuh, ibaratnya tuh ya mungkin nanti kuliah lagi, ambil gelar lagi gitu. Mungkin, ya, amin, iya. Kayak gitu. Lanjutkan masalah persaingan sumber daya manusia ya. Iki pernah ngerasa bekerja pada sebuah project ataupun tim, terus kemudian aduh teman saya kok nggak gesit banget sih atau kayak gimana? Oh pernah pernah banget. Kebetulan ya alhamdulillahnya Iki dari semenjak pertama kali masuk UGJ itu pertama kali, bahkan masih masa bahasanya berarti apa ya, MPLS mungkin kalau misalnya di SMA itu masih masa awal-awal banget, itu udah emang di track sama cutting buat jadi sosok pemimpin ataupun leadership sosok mahasiswa yang punya leadership tinggi gitu loh. Kayak misalnya dijadiin ketua gugus baik dari tingkat fakultas maupun tingkat univ gitu. Terus kemudian masuk ke mabanya banget di kelas jadi KM dan lain hal, sampai akhirnya mungkin hal yang memang tadi bertanyakan itu muncul ketika Iki itu di tingkat 2 akhir. Iki sebelumnya pernah jadi koordinator sponsorship dari panitia FISIP Gawe volume 7 Cirebon. Jadi singkat cerita, FDG ini adalah program akhir tahun BEM KM FISIP UGJ. Kan kebetulan Iki juga masuk dalam keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa FISIP UGJ gitu. Singkat cerita, lagi kerja tim, lalu? Jadi singkat cerita, di hari H itu, Iki benar-benar sebel ketika yang jadi dari divisi acara ini menjadwalkan bahwasannya kita nih kumpul jam 5 pagi subuh. Dan sebelumnya tuh malamnya kita briefing sampai jam 2 pagi, jam 2 sampai setengah 3 pagi. Dan anak divisi acara itu menugaskan bahwasannya seluruh panitia ini kumpul jam 5. Ya mungkin dengan kebiasaan Iki yang terkait waktu tuh lumayan cukup sensitif kali ya. Ya ketika jam 5 ya jam 5 Iki datang dengan tepat waktu. Itu terjadi karena tidak berkualitasnya teman-teman atau karena memang kurang koordinasi nih? By the way, sampai jam 2 pagi apakah itu nggak cukup koordinasi ya? Waduh, kalau tentang ngebahasan itu sih mungkin dapur internal ya gitu loh. Kan karena mungkin kalau dari teman-teman yang udah kuliah dan lain hal merasakan iya. Ini masalah kualitas orang. Betul, kan? Boleh. Iya, jadi enggak gini, kita memang harus juga nyerempet ya dalam masalah. Ini gue kalau di mental yang begini, diwarnai terus begini, gue juga bakal ke bawah jelek gitu. Betul. Ya kan? Ini kan sekarang udah masuk ke kehidupan yang bermasyarakat. Ya. Masuk di warna yang begitu akan diwarnai begitu. Ya, betul. Jadi tadi balik lagi,
Iki tidak puas dengan kerja tim itu Enggak. karena masalah kualitas orang. Sepakat. Oke, sepakat. Nah iya, Sepakat kualitas. Karena ya dari saat itu Iki ngerasa bahwasanya misal contoh case-nya itu ada satu. Misalnya Iki nugasin deh misalnya untuk jadi PIC hotel yang bakal ngurus gue star gitu loh. Di 2 jam kemudian Iki dapat telepon dari pihak hotelnya bahwasannya ya ini yang ngobrolnya itu mengalami kendala gini dan segala macam yang menyebabkan adanya pergeseran tanggal ataupun pergeseran dari harga ataupun dan lain hal. Itu kan ngebuat ya lumayan gede kan nggak sih Ya udah akhirnya dengan hal-hal seperti itu ya Iki take down sendiri gitu loh. lu Ya. nugasin orang, Terus dan gagal ibaratnya. Oke. Ya akhirnya kan take down gitu kan. loncat, beda tahun, beda fase, beda kondisi, Oke. ketemu lagi dengan tim yang sama, ada perubahan nggak? Sejauh ini sih belum ketemu lagi dengan tim sama karena kan mungkin itu Aku nggak diajak masih lagi. baru-baru lagi. Oh gitu. Ya entah mungkin orang nggak sadar diri atau segala macam kan who knows nggak tahu kan Iya, tapi nggak ketemu lagi sama tim yang sama. Nggak. Karena aku pengen compare. Artinya gini, justifikasinya ketika kita sepakat untuk bilang ini masalah kualitas orang, nggak adil dong kalau misalkan tidak ada pembanding. Ya udah gini aja Oke. Sekarang Iki masih dalam kepanitiaan yang sama. Cuma kan Iya. ini volume 8. Sebelumnya Iki sebagai core sponsorship dan sekarang mungkin tetap di sponsorship sebagai staff biasa. Cuma kan ada yang core-nya lagi itu masih adik tingkat. Seharusnya mungkin ibaratnya gini deh. Dari segi penyusunan berbagai macam sponsor dan ataupun mungkin dari barang-barang dan lain hal, seharusnya kalau misalnya orang-orang yang saat itu berkompeten, anak-anak adik ataupun adik-adik tingkat saat itu ngobrol sama mereka dong sebagai penasihat lah. Kan orang-orang lari pada ke Iki. Iya. Berarti kan kalau bisa dibilang apakah itu kualitas yang salah, ya sudah bisa dikatakan seperti itu. Oke. Iya, maksudnya begitu ya? Iya. Iya, sebab juga mengarahkan pembicaraan ini ke masalah kualitas orang. Iya, saya mengalami beberapa fase kerja tim dengan orang, ya memang saya keteteran tidak bisa mengikuti dengan baik yang nggak enak. Iya, betul. Ya kan? Ya pasti diledek, ya kan? Betul. Iya, tapi juga kita tidak menjamin bahwa kita banyak skill Ya, terus kemudian benar, disukai benar. orang juga enggak Benar, sih. benar. Ini bukan like or dislike gitu Ya, kan. betul. Lanjut, sekarang Iki jadi gimana nih setelah nanti dapat gelar, Iki mau bekerja di tempat yang sesuai dengan gelar Iki, atau nanti tergantung peluangnya Kalau peluangnya nggak gitu ya gue ambil aja. Lu mau nyerah sama keadaan, Oke. atau lu pengen kali ini menggunakan cara berpikir untuk memilih gitu. Oke. Mungkin untuk di next steps Iki sejujurnya bakal masih menggunakan cara untuk bermilih gitu loh. Karena Oke. kan untuk masuk ke SMP 1 ataupun ke SMA 1 itu benar-benar dari dasar pemikiran Iki. Oke. Tidak atas siapa-siapa, bahkan Oke. malah awalnya kan malah nggak percaya kayak mungkin orang modelan Iki bisa masuk situ, bahkan ke seorang tua gitu. Iya, makanya gue bilang lu di atas rata-rata. Ya, alhamdulillah gitu, amin gitu. Terus gimana? Lanjutannya gimana? Lu, Mungkin lanjutannya sih bener-bener masih coba kepengen untuk S2 gitu loh. Cuman kan untuk di kondisi saat ini dengan finansial yang mungkin Iki take over sendiri bisa dibilang bener-bener kayak Bagus. single power gitu loh. Ya untuk next step setelah lulus kuliah mungkin masih mencoba buat cari pekerjaan dulu gitu loh pada umumnya. Dan yang nanti sesuai dengan ijazah? lebih ke arah sesuai dengan skill dan kemampuan. Maksudnya ini kan lu visit nih, Yap. Vkom nih. Disesuaikan dengan itu. Kayaknya sih kalau misalnya buat nyebrang ya, selama soft skill dan mungkin ataupun dari Iki sendiri bisa, ya why not nggak sih Berarti lu mau bilang kalau lu juga tergantung peluang gitu. Kalau bisa dibilang untuk saat ini ya, iya gitu. Karena kan kita bicara realistis tuh Iya itu. Untuk sekarang kita bicara realistis, tapi bukan
bukan berarti ada kosong ini Iki ambil, enggak gitu loh. Cuma kan tetap aja kan dari hal itu kita tetap sortir lagi gitu loh. Nggak mungkin dari misalnya contoh ada nih 10 perusahaan yang bagus gitu loh. Sama kriterianya sama, ini sama, tapi kan dalamnya berbeda. Mungkin dari segi gajinya mungkin, kualitas dan lain hal, dan ya mungkin berbagai macam dan lain halnya gitu loh. Jadi lu berpikir atau gue berpikir mungkin entahlah bagaimana ya. Yang penting kuliah dulu, nanti kerja tergantung peluang. Lu sempat terbawa pemikiran begitu nggak tuh? Kalau misalnya Iki terbawa pemikiran itu kayaknya di awal nggak ada tuh kayak bahwasannya udah kayaknya harus kuliah deh. Kan di awal pemikiran Iki udah gak mau kuliah, Iki mau coba cari soft skill, hard skill dan lain. Karena kan itu kan Iki mencari peluang. Dalam artian kayak Iki mau coba ngebuka potensi Iki nih, mencari lebihnya di mana sih? Arahnya kemana sih? Ini kemana sih? Kan mencari jati diri juga gitu loh. Yes, Nah sekarang gini, pengen punya karya apa untuk mendampingi gelar lu nih? Misalkan apa lu punya karya ini om, ini pak, ini bos gitu kan? Apa? Oh itu lihat aja di Google misalkan, coba buka ini kan gitu ya. Karena mungkin Iki anak dari Vkom ya terutama, terus juga mungkin sering banget untuk sana sini dengan per IO-an. Mungkin kayaknya sewaktu-waktu ada sih kepikiran untuk kayak coba deh kita bikin IO sendiri gitu loh, entah membuat suatu apa ataupun apa yang memang di situ posisinya berbagai macam pihak tuh bisa terlibat gitu loh. Lu kebayang gak sih, ini sedikit mundur, sedikit ngaco nih gue ngomong. Boleh. Gue pernah ngobrol sama lu tentang sejarah. Lu bisa menghafal sejarah itu dengan baik, dan kita waktu itu berdiskusi dengan baik. Lu sekarang di Vkom, dan menurut gue sih ya sayang nggak begitu beribet gitu ya. Gue masih bilang kalau lu standarnya tinggi, kenapa nggak yang ambil yang tinggi lagi gitu loh. Kalau bicara soal realistisme ya, financial nomor 1. Finansial nomor 1, itu yang gue kejar. Iya kakak, itulah yang Iki baru sebut. Ya bukan berarti maksudnya sebagai alasan tombak utama ya. Maksudnya kan kayak kalau dari kita pribadi untuk meng-solve itu kan pasti kayak harus cari beasiswa dan lain hal dan segala macam. Cuma kan sekarang kan orang dalam. Itu Iki sudah bilang tuh kakak begitu. Orang dalam ya kan. Betul. Jadi terlalu kompleks kita berada dalam kondisi era sekarang ya. Terlalu kompleks banget. Kayak mungkin contoh misalnya tadi kenapa bisa keluar kata-kata orang dalam, misalnya let's say dari 100 slot beasiswa, misalnya ada 500 orang pendaftar. Ya mungkin kayak bisa dibilang ya rata-rata nih 50 sampai 70-nya orang-orang yang memang beneran, 30-nya orang apa. Sedangkan kan harusnya ada 30 orang lain yang sama seperti ini, malah kalah saing sama ini. Itu sekarang gitu sih nyatanya. Iya. Jadi saya akhirnya pede karena Iki sudah bisa menjelaskan itu ya kepada kakak dan adik alumni SMP 1 Cirebon ya. Ya pembicaraan ini sebenarnya agak belak-belok, tapi tujuannya memang kualitas dari siapnya sumber daya diri kita ini bersaing di pekerjaan gitu ya. Apalagi sekarang kalau ngelihat rekrutmen loker tuh gila bener-bener kayak umur 25 tahun, 24 tahun harus bisa kayak segala macam ya. Udah aja mending langsung rekrut robotik aja kayak. Sekarang lebih gampang nggak sih Ya kan maksudnya kayak ya makanya walaupun emang di awal kayak progres Iki itu untuk jadi pekerja, cuma kan step by step untuk jadi seorang yang membuka lapangan kerja itu ya awal dengan kerja dulu gitu. Nyari pengalaman lah. Nyari pengalaman, nggak bohong, memang harus cari pengalaman, bener. Nggak bisa dipungkiri, pengalaman perlu. Begitulah. Terus tambahin bahwa sekarang saya pengen bikin karya ini gitu kan. Tadi sempat dipotong sama Om kan? Ya tentang IO itu ya. Ya mungkin kenapa emang
kepengen buat semacam IO, karena kan mungkin sekarang kan Iki alhamdulillah juga sebagai freelance di Friends Wedding Organizer. Itu Iki benar-benar dibantu banget sama Afrendi, barangkali nonton. Itu salah satu cutting Iki di UGJ juga. Mungkin Afrendi ini ya bisa dibilang ngeliat potensi Iki lah gitu loh, yang mungkin tadi di awal-awal tentang kinerja tim dan lain hal cocok dan mungkin cukup disiplin juga ya, tapi tidak menutup kemungkinan Iki banyak kurangnya Om ya. Bukan mungkin kan dengan dipilih secara langsung itu kan menandakan bahwasannya Iki punya kualitas. Iya, ya kalau lu dari umur sekarang nggak on fire gimana ceritanya nanti ya? Ya justru itu. Iya. Apalagi sekarang kan jadi manpower banget di rumah Om. Iya itu dia, maksud gue tuh begitu. Nggak tangguh gimana gitu kan? Iya. Iya. Gak kebayang sih Om. Atau kan kalau kayak orang teknik kan, oh saya pengen bikin apa solusi yang tadinya terbarukan jadi Kalau dari Iki pribadi sebenarnya kalau buat ke arah ranahnya sana ya mungkin ada pemikiran liar dari Iki sih ya. Ya pengen aja gitu pendidikan ini dilihat benar-benar tinggi lah. Karena kan mungkin orang-orang sekarang melihatnya pendidikan di Indonesia tuh ya standarnya beda sendiri. Kayak contoh, kenapa sih orang-orang lebih baik menyekolahkan anaknya ke luar negeri ketimbang di Indonesia? Itu kan ada salah satu tanda tanya, tanda kutip. Kenapa? Berarti kan nggak percaya dong sama orang-orang Indonesia. Kenapa dong segala macam. Bahkan sekaliber Deddy Corbuzier sendiri ya nggak percaya dengan sistem pendidikan Indonesia. Yang mungkin kalau bahasa yang Iki baca-baca juga ya dipaksa untuk jadi sosok pekerja gitu loh. Iya. Sedangkan kalau misalnya di luar ya emang dipaksa, bukan ya, diajarkan untuk jadi seorang ya entah mungkin pembuka lapangan pekerja lah, entah jadi bos ataupun jadi apa gitu sih menurut saya. Iya. Oke. Iya. Nanti mau S2? Amin ya Allah. Lagi-lagi finansial. Fakultas apa? Kita berandai saja. Jujur ya, sampai sekarang tuh masih kepengen sistem informasi sih. Sistem informasi, iya. Iya, oke. Memang itu yang gue harapin dari lo tuh. Jujur Om. Iya. Masih kepengen sekarang sistem informasi. Iya. Ya itu bagus. Karena di Univ ini mungkin nggak ya yang apa ya, dari lihat basic sebelumnya tuh lebih ke bahasa dan lain hal. Jadi ya udah kita ambil tembak di itu dulu aja, kita tingkatin biar nanti di next step-nya lebih ke arah sana. Karena kan emang mungkin Iki seneng banget dengan hal-hal seperti itu, walaupun ya mungkin minusnya itu dari Iki pribadi ya kekurangan dari device lah. Oke, tapi balik lagi ke finansial ya. Saya pernah kok menemukan kenyataan seorang keluarga yang anaknya memang dipaksakan maupun anak itu memaksakan kondisi dengan finansial yang tidak mungkin. Yang saya rasa untuk mencapai standar yang tinggi. Bu, aku harus aku harus sekolah di aku harus ini. Ya, kita melihat bahwa dia anak ini punya target. Tapi, halo lu gak tahu diri banget nih. Kan nggak ngukur ininya tak itunya, taruhlah finansial gitu. Kenapa lu tidak jadi sosok yang seperti itu, Ki? Bukan berarti apa ya, Iki nggak ngambil resiko yang kencang ya Om ya. Cuman mungkin ya lagi-lagi pada saat itu ya Iki kan ngelihat dari benar-benar kebutuhannya yang memang minim sih Om, benar-benar kayak dari rumah harus apa dan Iki juga harus ngebagi. Iki punya kakak perempuan, adik punya perempuan, otomatis kan ya gimana caranya Iki bisa nyari hal lebih dari hal kecil gitu. Jadi kayak yang nge-explore ulangnya itu ya mungkin bukan di sini tapi di luar dari situnya. Jadi gua anggap lu dewasa berarti. Iya. Artinya lu seharusnya bisa gitu, tapi lu juga berbagi kondisi dengan saudara-saudara lo ya. Begitu. Ya wayana sih Om, sekarang sih udah gimana ya? Ya survive juga udah sendiri-sendiri juga, dan lagi-lagi sih Om, anak laki-laki satunya sih lebih tepatnya, kan punya pikul beban yang
tinggi gitu. Pada saat itu yang Iki rasa bukannya gimana ya, emang mungkin sadar diri dari diri sendiri punya ada inilah gitu. Iya, tapi memang standar kita udah tinggi Ki. Maksudnya nggak ditinggi-tinggiin juga kondisinya membuat kita harus tinggi gitu loh. Iya. Bener. Ini gue jadi curhat. Bener. Iya, gitu loh. Nggak bisa. Aduh, S1 aja tuh bukan apa ya, dilihat-lihat kalau buat segi perusahaan gede tuh nggak masuk standar minimum. Iya itu, emang. S2 minimum gitu. Iya, dan itu. ya kan ketika S2 kan dipaksa untuk apa ataupun apa. Iya. That's why. Iya. Ya berat loh lah. Kita apalagi nanti mungkin di 10-15 tahun lagi saingan kita bukan mulai dari sekarang sih, saingan kita udah bukan orang seumuran lagi, bahkan orang yang punya keahlian sama kayak kita. Iya, betul. Nanti selanjutnya robot, AI yang sekarang lagi booming. Teknologi kan makin tahun ke tahun makin berkembang dan lain hal gitu loh. Betul. Itu kan saingan kita juga gitu loh. Betul. Ya mungkin nanti pekerja-pekerja kayak kita ya bisa musnah mungkin. Ya bukan bilang Iki ke depannya bakal jadi pekerja terus ya, mungkin ya untuk saat ini kan bisa dibilang mental pekerja lah. Mental pekerja atau mental pebisnis. Maksudnya tuh ya gue harus jadi founder gitu. Ya kalau untuk mental founder sih dari dulu sih Om, Iki kepengen buat apa ya, ibaratnya buat suatu lapangan pekerjaan dan ya mungkin bukan gimana ya orang-orang yang menurut Iki punya kemampuan dan dia itu lagi kurang, ya Iki pengen gitu, ayo orang-orang bareng-bareng lebih kengat potensi aja sih sebenarnya. Iya. Pengen gitu. Iya. Jadi mental lu bukan mental pekerja sebenarnya ya. Cuman cari pengalaman. Tuh. Makanya kan kalau tadi kenapa bisa dibilang pengen nge-build IO itu, jadi kan kalau IO ini kan banyak banget orang-orang hebat yang menurut Iki bisa terjadi di situ. Orang marketing yang nanti ngeliat pasarnya, mungkin nanti dari Iki bisa ketemu MC yang mungkin public speaking-nya jago, dan mungkin orang-orang berkualitas lainnya, bos-bos perusahaan yang bakal jadi investor, sponsor dari perusahaan-perusahaan ternama, itu kan bakal ngebangun sebuah relasi kerjasama dan ngebangun relasi kepercayaan, dan balik lagi ke orang dalam. Ketika orang-orang tersebut udah percaya ke Iki, ya loker mah datang nggak sih? Ki butuh kan sekarang gitu, kepercayaan. Loker atau kemitraan? Kemitraan bisa jadi ya. Lu pengen jadi pekerja kalau tuh pengen. Bahasanya gimana ya? Iya. Ya kemitraan sih ya. Kalau misalnya loker tuh lebih arah sok nih nyoba gitu ya. Iya kerja lu dari jam 8 tuh jam 4 begitu. Loker tuh. Ya dua-duanya sih ya. Kalau mitra kan ya oke, saya garap nih proyeknya kan gitu. Dua ya kan kalau mungkin untuk sekali beriki sekarang jatuhnya tetap dari bawah, dari bawah. Kecuali nanti ikinya udah tadi di level bos atau ini ya mitra. Mungkin gitu sih. Oke, terus lu mau ngomong apa lagi nih? Tanpa gua tanya. Ya cuma pengen keluh kesah aja sih, ke apalagi kalau sekarang ya bagi mahasiswa gitu loh, mungkin tolong gitu perjuangin dari pendidikan dan lain hal, karena itu penting buat apa? Penting buat kalian ke depan, dan mungkin buat ke bawahnya juga, mungkin termasuk dari ya sometimes kalian punya anak gitu loh. Dengan sistem yang seperti ini ya mau. Seperti apa? Waduh, banyak Om. Iya, 1-2 poin lu sebutin. Oke. Jujur Iki itu masih nggak srek dengan sistem, contoh lah SD, SMP, SMA sekarang kenal dengan sistem zonasi. Zonasi ini lu kritik. Dulu Iki benar-benar mati-matian ataupun kasarnya berjuang lah untuk mencari nilai gitu loh. Entah ya belajar ataupun bagaimana lah untuk masuk ke sekolah gitu loh. Itu kan nanti jadi menambah persaingan dan mungkin meningkatkan akreditasi dari sekolah tersebut. Ya sekarang misalnya contoh orang-orang rata-rata
dari lingkup sekolah tersebut. Ya udah kapan orang-orang majunya gitu. Iya, maksudnya gitu. zonasi ini lu kritik kan. Iya. Tapi juga ada di berita-berita bahwa yang tinggal di belakang sekolah itu juga nggak masuk gitu tuh. Nah, itu maksudnya kita tuh kasih persenan tuh. Jadi Iya, bukan berarti zonasi itu salah ataupun kurang ya. Cuman ya menurut Iki ya harusnya orang-orang yang emang punya intelek ataupun punya bisa dibilang punya potensi gede ya lebih layak masuk ini sekolah-sekolah yang unggulan ataupun sekolah-sekolah hebat gitu loh. Setuju. Ya mungkin termasuk Spensa gitu kan. Iki mungkin sekarang pemain miris Iki ngeliat Spensa isinya ya Iki bukan menjustifikasikan bahwasanya orang-orang yang masuk Spensa ini kurang ataupun gimana. Iki percaya bahwasanya di Spensa itu punya guru-guru ataupun tenaga pekerja yang sangat tenaga pendidik yang sangat-sangat bagus. Iki ngerasain banget banyaknya perubahan dari dulu sampai sekarang yang mungkin dulu pernah diajarkan di SMP gitu loh. Ya cuman ya jadi sayang aja gitu. Jadi misal contoh ada nih siswa dari rumahnya di mana mungkin jauh dari Spensa kepengen masuk Spensa, tapi gara-gara ada sistem zonasi ini jadi dia dikesampingkan gitu loh. Kan sekarang kan Iki yang lihat zonasi itu sebagai pilihan pertama. Iya. Dan nilai itu pilihan kedua. Iya. Ibaratnya kan ya zonasi didahulukan dulu kan. Iya. Kalau dulu tuh masih emang sih ada sistem zonasi, tapi sistem zonasinya ini sebagai pendobrak dari nilai. Iya. Jadi misalnya ya udah sok nih kamu nilai berapa, tinggal ditabrak sama zonasi, nanti nilai naik. Kan kalau itu mungkin dari Iki pribadi masih fair lah gitu. Oke, nggak apa-apa lah, masih apple to apple buat memang disaingin. Mungkin gitu sih yang lihat. Next yang kedua satu lagi. Sistem ini tuh dalam tanda petik. Kedua, aduh. Sistem mana nih yang zonasinya apa gimana? Tadi kan sistem ini tuh 1 poin zonasi. Oke. Next poin kedua. Aduh. Nggak enak. Terlalu nggak enak buat dibahas. Iya, nggak usah sebut nama, nggak usah sebut pihak. Kita sedang menerima hak demokrasi kita untuk bicara. Silakan Ki. Ya mungkin kayak kemarin kalau dari segi kampus ya UKT yang melambung jauh, yang tidak dibarengkan dengan fasilitas yang cukup gitu loh. Dari kampus gitu. Mungkin ya untungnya kalau ya Iki apresiasi banget gitu. Ini mungkin Iki kritika sekarang bukan dari sistemnya dulu, karena kan mungkin kalau untuk dari sistem perkuliahan ini seharusnya ya ada orang-orang yang bisa mendobrak ataupun orang-orang yang bisa mengembalikan keadaan. Contoh mahasiswanya itu sendiri gitu loh. Kan kayak kemarin yang Iki lihat di Unsud UKT yang melambung itu kan bisa nggak jadi kan gara-gara mahasiswa nuntut demo dan lain hal. Mungkin kan ada ya hal-hal seperti itu dan sekarang ya mungkin khususnya di Cirebon gitu loh. Iki ngelihat ya mahasiswa tuh cukup bisa dibilang apatis lah terhadap hal-hal ini gitu loh. Maksudnya dari Iki sendiri ya misal contoh jadi penggerak. Kalaupun nggak ada yang mau ikut ke Iki, udah percuma kan sendiri-sendiri aja sama aja kayak ngomong lantur sendiri gitu loh. Ini gue ngomong gini misalkan nih, udahlah duit juga dari orang tua, gue mah nggak mau pusing, ngapain demo-demo, ya kan? Kerja juga nanti belum tentu gue langsung dapat enak. Artinya ada pesimis di depan gitu. Ya maksudnya Iki kayak gitu nggak gitu? Atau kalau ngelihat ternyata lingkungan Iki begitu, gimana? Iki nggak mungkin teriak sendiri kan? Oke, mungkin kalau bahasan itu Iki ambil contoh case dari internal sendirilah gitu loh. Nah iya, coba. Ya di satu waktu Iki ada nih nggak senang sama ketua BEM ataupun mungkin dari jajaran-jajaran atas gitu loh. Ya pada saat itu ya ketika memang opsi yang diberikan oleh pihak atas itu tidak baik untuk dilakukan, ya Iki sebagai orang yang bisa vokal, ya tentu vokal gitu loh untuk hal itu, untuk menyelamatkan keadaan dan hal, terus mungkin mengembalikan yang tadinya namanya sebuah BEM ya, sebagai corong suara mahasiswa gitu loh. Ya kalau misalnya dari BEM-nya itu sendiri
nihil ataupun kayak banyak kepentingan di dalamnya ataupun dan lain halnya, ya sudah. Ya sudah. Sudah tidak bersuara ini. Ya kadang-kadang gimana ya? Untuk bersuara memang di internal ya bersuara sangat-sangat bersuara. Tapi kan untuk memang keluar kan ya bahasanya udah beda lagi tuh. Iya. Ya kan gini, saya juga kadang-kadang berpikir orang lebih mudah berpikir oh, itu bukan urusan saya. Nah, saya lagi sibuk gitu. Iya, betul. Iya kan gitu kan. Yang notabene kita melihat orang yang kita nilai bisa punya kemampuan, tapi lebih memilih untuk itu bukan urusan saya. Ya gue nggak ngajarin lu pesimis ya. Sekarang sih soalnya tapi itu yang terjadi emang. Iya. Cukup apatis dengan hal-hal seperti itu. Iya, kalau gue sih ngomong lagi ngobrol sama yang lu lebih muda dari gue ya. Aduh. Jadi ya sih cuman menceritakan bahwa cobalah pemuda yang lebih bisa bijak, bermanfaat, ya kan, standar kita direndahin juga nggak mau, ditinggiin juga sesuai dengan tujuan, ya kan, value-nya bagaimana? Ya betul. Kan begitu Ki. Ya mungkin untuk sekarang ya cukup harus sadar aja sih dengan lingkungan sekitar seperti apa, lagi susah ataupun lagi senangkah gitu loh. Dan jangan lupa juga kayak ya kedepannya untuk diri kita sendiri ya gitu loh. Gini, tapi yang ngomong UKT mahal ya di TV memang ngomong begitu. Di lingkungan ngomong juga kan? Ngomong juga. Jadi lu nggak ngomong sendiri nih? Iya. Bahkan pernah di demo ada ininya, ada mungkin apa sih baca? Ada kasusnya gitu. Ada kasusnya? Iya. Oke. Jadi tenang aja kalau untuk ini masih aman. Oh ya aman. Ini kita sedang menerima hak demokrasi kita untuk bicara gitu. Ada lagi? Sudah? Cukup? Udah sih mungkin kalau yang paling terpenting dari hal itu ya balik lagi ya usaha ya mau kita usaha segimanapun ya nomor satu tetap doa sih itu yang paling penting, berdoa dan selalu bersyukur. Itu yang paling penting. Gue pengen ngomong gini Ki. Gimana? Dulu mungkin lu dibilang atau saya dulu dibilang belajar jangan lupa berdoa. Yeah. Setuju nggak kalau sekarang saya ngomong ke anak saya nih, anaknya nih, berdoa, jangan lupa belajar. Karena pada hakikatnya itu dulu yang emang. Iya, artinya supaya ketika belajar kita ditunjukin jalan-jalan yang terbaik kan. Betul. Iya. Sangat-sangat betul. Supaya kita nanti kalau sakit, kita dikasih dokter-dokter yang terbaik. Betul. Kan? Iya. Apa kita lebih memilih dokter yang terbaik dulu, terus nanti ketika mentok kita baru berdoa. Iya, betul. Kan saya lebih memilih berdoa dulu ya, gitu kan. Jadi Iki setuju ya? Doa dulu, bener Om. Doa yang nomor satu dulu. Jadi Iki bakal bilang ke anaknya Iki nanti suatu hari berdoa yang banyak, jangan lupa belajar. Iya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Iya, sepakat. Kita banyak poin ya hari Poinnya ini banyak banget nih. Sudah sampai berapa nih? Jangan dihitung Ki. Ya sudahlah, kita akhiri saja podcast ini atau pembicaraan singkat ya mungkin remeh ataupun ada poin silakan dinilai oleh kakak-kakak, adik-adik, tante-tante, alumni SMP Negeri 1 Cirebon. Saya Adi 98, Iki 2017. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.